Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang relasi dan fungsi. Jadi ini sudah memasuki bab selanjutnya, yaitu relasi dan fungsi ya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi ya. Jadi relasi itu apa? Kemudian kita akan bahas fungsi. Nah, sebelum kita membahas tentang relasi, kalian harus tahu dulu materi prasyaratnya atau materi yang harus kalian pahami dulu sebelum kita memasuki materi relasi. Materi tersebut yaitu tentang materi himpunan. Jadi akan saya ingatkan kembali apa sih himpunan itu. Nah, ini pengertian dari himpunan. Nah, himpunan sendiri adalah sekumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Maksudnya bagaimana? Supaya kalian nggak bingung, akan saya berikan contoh dari himpunan. Contoh himpunan yang pertama yaitu himpunan hewan karnivora. Bisa kalian sebutkan kan ya? Himpunan hewan karnivora itu apa saja? Itulah yang dimaksud dengan terdefinisi dengan jelas. Nah, kemudian himpunan hewan berkaki 4. Nah, bisa kalian sebutkan juga di situ hewan-hewan yang berkaki 4 dan sudah terdefinisi dengan jelas di situ. Contohnya sapi, kemudian kambing, domba dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli berapa saja? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian contoh yang keempat, himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah bisa kan kalian sebutkan berapa saja? 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dari himpunan. Nah, kemudian contoh yang bukan himpunan bagaimana? Nih, saya berikan contoh juga. Contoh bukan himpunan yang pertama, himpunan orang pintar. Nah, ini himpunan orang pintar ya. Ini O-nya kok ada di sini nih. Himpunan orang pintar. Jadi, kenapa ini kok bukan himpunan? Alasannya adalah karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. Jadi, maksudnya bagaimana? Pintar itu relatif, jadi nggak ada ukuran yang pasti. Kemudian yang nomor 2, himpunan lukisan yang menarik. Ini kenapa kok bukan himpunan? Nah, ini alasannya karena arti kata menarik berbeda-beda menurut setiap orang, relatif ya. Mungkin menurut saya ini menarik, untuk kalian ini tidak menarik lukisannya. Itulah maksud dari relatif. Nah, kemudian yang ketiga, himpunan warna yang bagus, sama dengan yang nomor 2 ini. Karena arti kata bagus berbeda-beda untuk setiap orang, relatif ya. Warna, misalnya warna kuning menurut saya bagus, tapi menurut orang lain belum tentu bagus. Itu loh. Tapi kalau yang contoh himpunan, semua orang pasti mengatakan itu. Contoh nih, hewan berkaki 4. Sapi. Semua orang pasti bisa mendefinisikan dengan jelas itu kalau sapi itu berkaki 4 seperti itu. Nah, ini adalah pengertian atau sekilas membahas tentang himpunan. Nih. Kemudian ini biasanya himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar seperti A, B, C, dan sebagainya yang dituliskan dalam tanda kurung kurawal. Kurung kurawal seperti apa bisa kalian lihat di bawah ini. Nih, huruf kapital seperti ini bacanya jangan A gitu saja, berarti ini adalah himpunan A yang beranggotakan bilangan asli kurang dari 5. Nah, ini yang namanya kurung kurawal itu ini namanya kurung kurawal seperti ini ya. Ini bacaannya himpunan A beranggotakan bilangan asli kurang dari 5. Nah, kemudian bilangan asli kurang dari 5 ini adalah anggota dari himpunan A. Seperti itu. Nah, kalau misalkan anggota dari himpunan A ini kita sebutkan satu persatu adalah seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah penjabaran dari bilangan asli kurang dari 5. Kemudian, saya berikan contoh yang kedua. Himpunan B. Ingat ya, jangan baca B gitu aja, tapi himpunan B beranggotakan nama-nama hari dalam satu minggu. Nah, kalau misalkan kita jabarkan nama-nama hari dalam satu minggu itu, kalau kita tuliskan satu persatu, bentuknya seperti ini.
Himpunan B ini dalam kurung awal ya, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu seperti ini. Ini cara penulisan himpunan. Nih, ini adalah materi prasyarat yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Sebenarnya ini materi himpunan ada di kelas 7. Ini saya ingatkan kembali supaya kalian tadi tidak bingung tentang atau ketika membahas tentang relasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini karena sudah bahas tentang himpunan tadi, kita langsung masuk ke dalam materi yang sesungguhnya, yaitu tentang relasi. Apa sih relasi itu? Ini pengertian dari relasi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan dua himpunan. Nih, ada kata himpunan ya. Makanya tadi saya bahas himpunan dulu. Himpunan adalah, tadi apa himpunan? Himpunan itu adalah sekumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, kemudian ini relasi ini adalah aturan ya yang menghubungkan dua himpunan. Kemudian relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Ini ya, ada dua himpunan yang dihubungkan nih, menghubungkan dua himpunan nih. Himpunan A ke himpunan B dihubungkan. Adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A. Jadi anggota-anggota dari himpunan A itu dihubungkan dengan anggota-anggota dari himpunan B. Jadi dihubungkan atau dipasangkan seperti ini. Dipasangkan ya. Kemudian ini saya berikan contoh. Ini contoh yang ke-1 atau contoh yang pertama. Nih, ada soal cerita Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio masing-masing memiliki minuman favorit yang berbeda-beda. Adi suka minum jus dan sirup, Rika suka minum susu dan teh, Erga suka minum susu, Caca suka minum teh dan sirup, sedangkan Dio suka minum jus. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh soal cerita. Nah, kemudian kalau misalkan nih, tadi kan himpunan tadi itu kan disimbolkan dengan huruf kapital. Ini ada huruf kapital A. Ini kita misalkan ini himpunan orang. Kok orang? Ini Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio ini adalah nama-nama orang. Maka ini kita sebutkan aja himpunan orang. Sedangkan B adalah himpunan minuman. Minuman dari mana? Nih, tadi ada jus, sirup, teh, dan lain sebagainya. Ini kita sebutkan, jadi B ini himpunan dari minuman. Nah, berdasarkan uraian di atas, ini uraian di atas, maka himpunan B, himpunan A dan B ini bisa kita tuliskan seperti ini. Himpunan A tadi kan himpunan orang. Maka kita sebutkan nama-nama orang yang tadi di sini. Ada Adi, Rika, Erga, Caca, Dio. Nih, di himpunan A ini beranggotakan Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio. Kemudian yang himpunan B adalah himpunan minuman. Maka kita tuliskan di sini. Nah, himpunan B beranggotakan jus, sirup, susu, dan teh. Nah, seperti ini penulisan dari himpunan. Nah, kemudian tadi kan relasi itu kan adalah aturan yang menghubungkan dua himpunan. Nah, ini. Jadi ada nama relasi dari himpunan A ke B. Kira-kira himpunan A ke B ini kalau kita hubungkan, kita pasangkan, itu nama relasinya apa? Oh, di sini saya berikan suka minum sesuai dengan permasalahan yang di atas ini. Maksudnya gini, himpunan A, masing-masing anggota himpunan A ini kita hubungkan dengan anggota himpunan B. Misalnya, Adi, kira-kira Adi kalau dihubungkan dengan himpunan B, nah, jus, sirup, susu, dan teh. Tadi kebetulan Adi ini jus dan sirup ya. Adi suka minum jus dan sirup. Kemudian Rika suka minum susu dan teh. Jadi kita itu mencari nama relasi atau kalimat yang tetap, kalimat yang sesuai untuk menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Nah, seperti ini, suka minum. Nah, kemudian kalau kita balik himpunan B ke A kayak gini, himpunan B ke A itu nama relasi yang tepat apa? Kan nggak mungkin kita pakai suka minum lagi. Kalau kita pakai suka minum lagi, maka bacanya gini, jus suka minum Adi, misalnya seperti itu. Masa jus suka minum Adi? Maka kalimat yang tepat atau nama relasi yang tepat adalah minuman kesukaan. Jadi bacanya enak di sini, jus minuman kesukaan
Adi. Kemudian susu minuman kesukaan Rika, dan seperti itu. Ini adalah nama relasi dari himpunan A ke himpunan B dan nama relasi dari himpunan B ke himpunan A, seperti itu. Ini permasalahan tentang soal cerita. Kemudian ada contoh soal yang kedua, masih tentang soal cerita. Nah, di sini ada sekumpulan anak yang terdiri atas Tino, Ayu, Togar, dan Nia berada di sebuah toko alat tulis. Mereka berencana membeli buku dan alat tulis. Nah, kemudian Tino itu berencana membeli buku tulis dan pensil. Ayu membeli penggaris dan penghapus. Togar membeli ballpoint, buku tulis, dan tempat pensil. Sedangkan Nia membeli pensil dan penggaris. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita misalkan himpunan A itu adalah himpunan nama-nama anak, himpunan anak. Kemudian B ini adalah himpunan alat-alat tulis. Nah, kemudian berdasarkan uraian di atas dapat kita tuliskan nih himpunan A dan himpunan B-nya itu beranggotakan apa aja. Nah, himpunan A ini beranggotakan nama-nama anaknya, Tino, Ayu, Togar, dan Nia. Kemudian himpunan B adalah himpunan dari alat tulis, yaitu buku tulis, pensil, penggaris, penghapus, ballpoint, dan tempat pensil. Nah, kemudian kira-kira nama relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B ini, himpunan A ke himpunan B ini apa? Nama relasi yang tepat. Tino tadi itu buku tulis dan pensil. Kira-kira nama relasi yang tepat apa? Di sini nama yang tepat adalah membeli. Nah, seperti ini. Tino membeli buku tulis dan pensil. Nah, seperti ini. Kemudian Ayu membeli penggaris dan penghapus. Togar membeli ballpoint dan buku tulis. Nah, jadi kan bacanya kan enak, hubungan antara himpunan A ke himpunan B. Kalau kita balik, nama relasi dari himpunan B ke himpunan A, kan nggak mungkin kita pakai membeli lagi. Kira-kira apa nih? Kalau kita balik, bacanya dari B ya, dari himpunan B, buku tulis, membeli Tino. Kan nggak mungkin seperti itu. Makanya, kira-kira nama relasi yang tepat apa? Buku tulis Tino, berarti buku tulis dibeli Tino. Oh ya, berarti nama relasi yang tepat adalah dibeli. Jadi bacanya dari himpunan B, dari anggota himpunan B, buku tulis dan pensil dibeli Tino. Kemudian penggaris penghapus dibeli Ayu. Nah, seperti ini nama relasi yang tepat. Nah, kemudian ini ya. Tadi kan soal-soal tentang soal cerita ya, jadi permasalahan yang berkaitan dengan soal cerita. Nah, kalau misalkan relasi dalam matematika bagaimana? Nama relasi dalam matematika tadi bagaimana? Relasi dalam kehidupan sehari tadi itu kan ada dibeli, ada membeli, kemudian ada suka minum, ada minuman kesukaan. Nah, kalau dalam matematika, nama relasinya misalnya ini ada lebih dari, ada kurang dari, ada setengah dari, ada faktor dari, ada akar dari, ada kuadrat dari, dan masih banyak lagi, dan sebagainya. Ini saya berikan contoh soal yang ketiga ini, contoh soal yang berkaitan dengan angka. Tadi contoh 1, 2 tadi tentang soal cerita, nggak ada angkanya sama sekali. Contoh yang ketiga saya berikan yang ada angkanya, seperti ini. Diketahui, ingat, ini bacanya bukan A gitu saja, tapi himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan himpunan B beranggotakan 1, 2, dan 3. Tentukan nama relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kira-kira apa nih yang tepat nih? Apa lebih dari, apa kurang dari? Nah, jadi kita hubungkan nih, kita pasangkan dengan anggota himpunan B. Nah, supaya lebih memudahkan kalian, cara jawabnya seperti ini. Kalau tadi contoh soal 1, 2 kan sudah ada ceritanya nih. Ada Tino suka membeli apa, Tino suka minum apa, seperti itu tadi. Nah, kalau ini kan berkaitan dengan angka, maka kita buat dulu aja gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Kita buat gambar seperti ini supaya memudahkan kalian. Nah, kemudian tinggal kalian pasangkan aja kira-kira anggota A ini, satu ini kan anggota dari himpunan A kan 1, 2, 3, 4. Himpunan B tadi kan 1, 2, 3, buat seperti ini. Kita pasangkan 1, kita pasangkan dengan 1, misalnya seperti itu. Kemudian 1 dengan apa lagi? Kemudian, nah, tapi kalian kaitkan dengan nama relasi dalam matematika. Nama relasi dalam matematika adalah lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Kalian
cari nama relasi yang tepat untuk bisa memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contoh nih, kita pasangkan 1, kita pasangkan dengan 2. Nah, cara masangkannya adalah dengan menggunakan anak panah seperti ini. 1 kita hubungkan dengan 2. Kemudian 1 dengan 3. Kemudian 2 dengan 3. Kemudian nama ini ya. Gambar ini disebut dengan diagram panah. Jadi ini gambar ini tadi ini namanya diagram panah nih. Kemudian arah relasinya ditunjukkan dengan anak panah. Nah, ini nama relasinya ditunjukkan dengan anak panah. Nah, kemudian nama relasi yang tepat apa? 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3. Kira-kira 1 ini dihubungkan dengan 2, apakah nama relasinya adalah lebih dari? Kita baca aja. 1 lebih dari 2. Mungkin enggak? Oh, enggak mungkin nih. Terus 1 kurang dari 2. Mungkin enggak? 1 kurang dari 2. Oh, iya mungkin. Kemudian 1 kurang dari 3. Oh, mungkin. Betul. 2 kurang dari 3. Oh, betul. Berarti karena ini berlaku untuk semua yang dipasangkan ini, berlaku semua. Jadi nama relasi kurang dari ini berlaku untuk 1 dan 2 kemudian dihubungkan dengan anggota dari himpunan B, maka nama kurang dari ini itulah yang tepat, nama relasi yang tepat. Kita tuliskan aja di sini. Nah, ini nama relasinya adalah kurang dari, seperti itu ya. Kemudian contoh yang keempat supaya kalian lebih memahami. Contoh keempat seperti ini. Diketahui himpunan A ada beranggotakan 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah buatlah 2 nama relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian yang B, buatlah 2 nama relasi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Oh, jadi himpunan A ke himpunan B ini dihubungkan, nama relasinya apa? Kita buat 2 nama relasi. Sudah, kita jawab aja. Jawab ya. Jawab yang A dulu. Langkahnya adalah buat aja diagram panah, gambar yang seperti tadi. Nah, seperti ini. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B tadi 1, 2, 3, 4. Buatlah seperti ini. Nah, kemudian kita coba hubungkan. 1 dihubungkan dengan mana yang enaknya nih? Dihubungkan dengan 2. Nah, kira-kira nama relasinya apa? 1 ke 2. 1 kurang dari 2. Oh, bisa Mas Yan. Kemudian apa lagi? 1 kurang dari 3. Oh iya betul. Kemudian 1 kurang dari 4. Oh betul lagi. Kemudian 2 kurang dari 3. Oh betul. Kemudian 2 kurang dari 4. Betul juga. Kemudian 3 kurang dari 4. Oh, berarti nama yang tepat, nama relasi yang tepat adalah kurang dari. Nah, seperti ini. Ini nama relasi yang pertama. Kita disuruh membuat 2 nama relasi. Maka kita buat lagi gambar di sini. Nah, seperti ini. Kita hubungkan lagi, kita coba. Kira-kira 1 dihubungkan dengan 2. 1 ke 2. Kira-kira namanya apa ya? Kira-kira namanya, ini kita hubungkan lagi 2 ke 4. Nah, kira-kira nama yang tepat apa lagi nama relasinya? Jangan pakai kurang dari lagi, nggak boleh sama ya. Kita buat 2, ini 2 nama relasi yang berbeda. Kira-kira apa nih? Setengah dari, misalnya 1 setengah dari 2. Bener ya? 2 setengah dari 4. Oh, betul juga nih. Oh, berarti karena sudah sudah berlaku untuk 2 pasang ini, maka nama relasi yang tepat dari A ke B, dari himpunan A ke B adalah setengah dari. Jadi pandai-pandai kalian untuk bisa mencari nama relasi dari himpunan A ke B. Nah, kemudian contoh soal yang A ini sudah kita jawab nih, sudah kita buat 2, maka kita jawab yang contoh yang 4, yang B sekarang. Kita jawab. Dengan soal yang sama, kita jawab soal yang B. Nah, ini jawab ya, yang B. Nih, sama caranya adalah membuat diagram panah kayak tadi. Kita buat aja. Nah, tapi dibalik. Himpunan B-nya di depan sini, 1, 2, 3, 4.
himpunan A-nya di belakang seperti ini. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita hubungkan lagi. 1 kita hubungkan dengan apa ya? Sambil kalian cari nama relasi yang mungkin apa nih. Oh, 2 dihubungkan dengan 1. Kira-kira apa nih? Apakah kurang dari lagi? 2 kurang dari 1. Oh, salah. Berarti bukan kurang dari nama relasinya. Kemudian apa lagi? 3 ke 1. Kalau kurang dari bukan ya. Berarti mungkin aja lebih dari ya, lebih dari. Kita baca 2 lebih dari 1 betul. 3 lebih dari 1 juga betul. Kemudian apa lagi dihubungkan? 3 lebih dari 2 betul juga. Kemudian 4 lebih dari 1 betul juga. Kemudian 4 lebih dari 2 juga betul. Kemudian 4 lebih dari 3. Oh, berarti nama relasi yang mungkin atau yang tepat di sini adalah lebih dari. Nah, seperti ini. Kemudian karena kita disuruh membuat 2 nama relasi, kita gambar lagi di sini. Nah, seperti ini. Gambarnya sama. B ke A. Kira-kira nama relasi selain lebih dari, kira-kira yang cocok apa nih untuk himpunan B ke A yang cocok? Kita coba di sini. Oh, anggota himpunan B2 itu dihubungkan dengan 1 yang bukan lebih dari. Selain lebih dari, apa ya? 2 itu setengah dari, bukan, masa 2 setengahnya dari 1 kan bukan. 2 itu 2 kali dari 1. 2 kali. Kita coba aja. Kalau 2 kali berarti berarti 4 ke 2 nih. Coba 4 ke 2. Ya, ini 4 ke 2. 4 2 kali dari 2. Oh, betul. Berarti di sini nama relasi yang tepat adalah 2 kali dari. Nah, seperti ini ya. Jadi pandai-pandai kalian untuk mencari nama relasi dari B ke A. Oh, maaf, ini Ini B ke A, ini B ke A, bukan A ke B. Ini salah penulisan nih. Nah, kemudian sekarang tadi pembahasan tentang pengertian relasi, kemudian contoh bagaimana cara menentukan nama-nama relasi. Ini adalah cara menyatakan atau menyajikan relasi. Bagaimana? Nah, relasi itu dapat kita nyatakan dengan 3 cara. Diagram panah. Diagram panah seperti apa bentuknya? Kayak tadi di gambar itu. Kemudian diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Nah, ini langsung saya berikan contoh. Jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A dan himpunan B adalah himpunan olahraga. Kita coba. Dari contoh tersebut ini dapat dibuat tabel sebagai berikut. Jadi dari soal cerita tadi itu bisa kita buat tabel. Nah, seperti ini. Himpunan A tadi Anto, Andi, Budi, dan Badri. Himpunan B ini adalah sepak bola, voli, bulu tangkis, basket, sepak bola, ini sama. Ya. Dan nama relasinya adalah tadi apa? Suka. Ya, suka olahraga. Anto suka olahraga sepak bola, Andi suka olahraga voli dan bulu tangkis. Nah, kita buat di sini diagram panahnya seperti ini ya. Ini diagram panah. Kita buat aja himpunan A dan himpunan B. Nah, seperti ini. Himpunan A ini ada Anto, Budi, Andi, dan Badri. Kemudian di himpunan B ada sepak bola, voli, bulu tangkis, dan basket. Arah dari relasinya tadi disimbolkan dengan anak panah seperti ini. Anto ini sepak bola. Sudah, Anto kita hubungkan ke sepak bola. Nah, seperti ini. Kemudian Andi suka voli dan bulu tangkis. Berarti kita voli dulu. Andi suka voli dihubungkan. Kemudian Andi juga suka nih bulu tangkis, dihubungkan juga. Nah, seperti ini. Kemudian Budi suka basket dan sepak bola. Berarti Budi ke basket dulu, dihubungkan. Sepak bola dulu ya, nggak apa-apa. Kemudian Budi ke basket. Badri juga sama. Badri ini juga sama dengan Budi tadi, suka sepak bola dan juga suka basket. Nah, seperti ini. Ini adalah diagram panah dari soal ini. Kalau misalkan soal ini kita buat juga menjadi diagram kartesius. Nah, seperti ini.
Jadi soal yang sama tadi itu, ini tabel yang sama, tapi kita bentuk menjadi diagram kartesius. Diagram kartesius ini pernah kita pelajari di bab 2 kemarin ya, di koordinat kartesius. Kita jawab aja. Diagram kartesius, jadi kita gambar, kita buat bidang kartesiusnya dulu. Nah, seperti ini bidang kartesiusnya. Jadi untuk yang sumbu X ini, kemarin kan kita belajar sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang mendatar ini adalah sumbu X. Sumbu X ini untuk yang himpunan A. Kemudian yang sumbu Y yang tegak lurus ini itu kita simbolkan dengan himpunan B. Jadi anggota-anggota himpunan B kayak voli, sepak bola, kalian tuliskan di sini. Nih, titik-titiknya ya. Kemudian untuk yang himpunan A, nama-nama anak kalian tuliskan di sini. Anto, Andi, Badri, Budi di sini. Nah, kemudian Anto tadi suka sepak bola, maka kita berikan di sini tanda di sepak bola sini. Anto luruskan di sepak bola. Oh, di sini berarti kita berikan tanda. Nah, seperti ini, beri tanda seperti ini. Kemudian Andi tadi voli. Nih, voli dulu ya, voli dan bulu tangkis. Maka Andi luruskan di voli. Oh, di sini. Nah, ini. Nah, kemudian Andi juga suka bulu tangkis, taruh di sini berarti luruskan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian Budi, nah Budi suka basket dan sepak bola. Budi basket di sini berarti. Oh, Badri dulu ya. Badri ini suka sepak bola juga nih, sepak bola. Kemudian Badri juga suka basket, taruh sini, luruskan. Nah, jadi antara yang Badri dengan yang basket luruskan di sini, berikan tanda poin titik seperti itu. Budi sama dengan Badri tadi, suka sepak bola taruh sini ya, kemudian dan suka basket taruh sini. Nah, ini adalah diagram kartesius ya. Kemudian yang ketiga, cara menyatakan relasi dengan soal yang sama. Ini tabel yang sama, kita gunakan cara yang ketiga, yaitu himpunan pasangan berurutan. Ini lebih mudah nih. Himpunan pasangan berurutan yaitu kita tuliskan aja. Nah, ini Anto suka sepak bola, tulisan di sini. Nah, ini kurung kurawal kita buka, kemudian buka kurung lagi, Anto, sepak bola, tutup kurung. Nah, ini Anto, sepak bola, tutup kurung. Nah, ini ada kurung kurawal. Ini cara penulisannya. Kalau nggak seperti ini salah nanti. Kemudian koma lagi, Andi, kemudian voli, buka kurung, Andi, voli. Kemudian Andi suka bulu tangkis juga, berarti Andi, bulu tangkis. Kemudian Budi, nah ini Budi suka basket. Nah, Budi, basket, koma lagi, Budi, sepak bola. Nah, kemudian Badri, basket juga. Dan juga Badri sepak bola. Nah, jadi harus diberi tanda kurung seperti ini, dipisahkan dengan koma. Yang paling awal diberi kurung kurawal, buka kurung juga ya. Ini tutup kurung kurawal seperti ini. Ini cara penulisan himpunan pasangan berurutan. Ini soal cerita. Nah, kemudian contoh yang kedua, cara menyatakan relasi. Kalau misalkan dalam matematika, dalam bentuk angka bagaimana? Ini saya berikan contoh soal yang kedua. Nah, diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, kemudian himpunan Q anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Kemudian relasi dari P ke Q, relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah relasi setengah dari. Oh, setengah dari ya. Nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kita jawab dulu yang diagram panah. Kita jawab di sini. Yang A, diagram panah. Maka kita buat dulu diagram panah yang himpunan P dan himpunan Q. Kita coba. Nah, seperti ini. Himpunan, oh ini P ya, bukan A, ini P, ini Q. Ini P, ini Q. Kemudian anggotanya 1, 2, 3, 4 seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan di sini 2, 4, 6, 8 seperti ini. Dan nama relasinya adalah setengah dari. Nah, kemudian berarti arah panahnya 1 ini diarahkan kemana? 1 itu adalah diarahkan ke 2. 1 setengah dari 1 setengah dari 2, 2 kemudian dari 4, 3 kemudian 6, 4 setengahnya dari 8.
Nah, seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Dan jangan lupa kalian tuliskan di sini himpunan P ke himpunan Q ini nama relasinya adalah setengah dari. Jangan lupa dituliskan di sini kalau membuat diagram panah seperti ini. Nah, kemudian kita jawab soal yang B ya, dengan soal yang sama, dengan himpunan yang sama, kita jawab soal yang B. Ini seperti ini. Kita jawab soal yang B, diagram kartesius. Kita buat dulu bidang kartesiusnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang sumbu X ini untuk himpunan Q, kemudian yang sumbu Y, yang tegak lurus ini, kita beri untuk yang himpunan Q. Kita buat sama ini, titik-titiknya ini, anggotanya 1-8, yang P juga 1-8. Nah, sekarang, karena nama relasinya adalah setengah dari, kita mulai dari yang P dulu, 1. Oh, di sini 1. 1 ini setengah dari mana? Setengah dari 2. Oh, di sini berarti 6. Nah, kita tanda seperti ini. Kemudian setelah itu yang ini 2 ya, ini 2, anggotanya 2. 2 ini setengah dari 4. Oh, di sini berarti. Nah, seperti ini. Kemudian yang 3, ini anggota dari himpunan P, 3. 3 ini lurus dengan 3 ini setengah dari 6. Oh, di sini berarti. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir, anggota dari himpunan P adalah 4. 4 ini setengah dari mana? 4 ini setengah dari 8. Oh, di sini berarti. Nah, sudah jadi. Ini adalah diagram kartesius dari himpunan P ke himpunan Q dengan nama relasi setengah dari. Itu yang P. Kemudian yang C juga sama kayak tadi. Ini kita kerjakan yang C dengan soal himpunan yang sama. Yang C ya, jawab himpunan pasangan berurutan. Tadi apa? 1 itu setengah dari 2. Langsung aja tuliskan himpunan pasangan berurutan, kemudian pakai kurung kurawal, buka kurung 1,2. Ini 1,2 dipasangkan dengan 2. 1 setengah dari 2 gitu maksudnya ya. Kemudian 2 ini dengan 4. Oh, berarti 2,4. Bacanya 2 setengah dari 4. Kemudian 3 dan 6, 3 setengah dari 6, kemudian 4 setengah dari 8, tutup kurung, kemudian ditutup kurung kurawal. Seperti ini. Ini adalah materi tentang relasi, kemudian cara menyajikan relasi, seperti itu.